Iya. Ya, sebentar Bapak Ibu. Iku mau ku efek latar belakang ngono. Ya. Bapak Ibu, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Ada Bapak Uyun, ada Bapak Wahyu, Ibu Dwi, dan Ibu Hana. Mohon maaf, Ibu Hana udah masuk ke dalam grup WhatsApp belum ya? Sudah masuk, Pak. Sudah masuk ya? Oh, rupanya saya belum cek lagi. Nanti saya cek, mudah-mudahan gitu ya. Buat informasi aja, ada beberapa dari rekan-rekan Bapak Ibu yang kebetulan sudah berbicara di grup gitu ya, dan saya sudah sampaikan pertanyaan berhubungan dengan judul gitu ya. Jadi hari ini kita coba untuk membahas dulu apa itu mata kuliah karil gitu ya, biar nanti kita bisa menghasilkan waktu yang diberikan oleh kampus, yaitu sekitar 8 minggu untuk bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah gitu ya. Izin untuk share screen gitu ya, biar nanti pokok bahasanya lebih detail dan lebih jelas. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, lagi share screen. Jadi gini Bapak Ibu, kita menjelaskan dulu apa yang disebut sebagai karil gitu. Mata kuliah karil adalah mata kuliah yang sebenarnya mengajarkan kita semua untuk akhirnya bisa membuat sebuah karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini yang disebut dengan karya ilmiah adalah sebuah tulisan yang sistematis dan akhirnya itu nanti keluarannya maunya kampus adalah nanti berbentuk seperti jurnal ilmiah gitu. Nah, jurnal ilmiah ini sebenarnya jurnal ilmiah yang sifatnya masih intern, tapi juga diperbolehkan kalau misalnya nanti Bapak Ibu itu bisa menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan di luar kampus, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kebijakan dari kampus rupanya tidak mengharuskan karya ilmiah ini terbit, gitu. Jadi sekali lagi, mata kuliah karil adalah mata kuliah yang mengajak atau mengajarkan Bapak Ibu semua untuk bisa membuat sebuah artikel ilmiah. Secara sederhana kayak gitu. Nah, ujung dari mata kuliah ini atau keluaran dari mata kuliah ini adalah sebuah tulisan ilmiah yang layak untuk diterbitkan di sebuah jurnal ilmiah. Tapi sekali lagi, menurut aturan kampus ini tidak menjadi sebuah keharusan, gitu ya. Kenapa? Karena menurut aturan kampus, selama mata kuliah ini pada akhirnya itu bisa menghasilkan tulisan yang diterbitkan, bagus. Tapi kalau misalnya memang hanya mengantarkan Bapak Ibu semua bisa membuat sebuah tulisan ilmiah, itu juga sebuah akhir yang juga diinginkan gitu. Jadi sekali lagi ini sebuah pilihan nanti gitu ya. Nanti kita diskusiin di WhatsApp group biar nanti lebih enak gitu ya. Tapi jelas hari ini saya menjelaskan dulu tentang apa yang itu sebagai karya ilmiah gitu ya. Jadi sekali lagi itu Bapak Ibu tentang karya ilmiah. Dan mata kuliah karya ilmiah ini sebenarnya mengharuskan kita untuk mengerjakan beberapa tugas gitu. Dan ini sebenarnya tugas ini berurutan gitu. Jadi ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 gitu ya, dan tugas 4. Nah, tugas 1, tugas yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita membuat judul gitu ya. Dan kebetulan ada beberapa dari Bapak Ibu yang kemarin di grup itu sempat mengajukan judul dan sempat juga kita tektokan gitu ya tentang judul-judul yang akan dibawa gitu. Seperti contohnya Ibu Prita ngambil judul dari tugas akhirnya kemarin gitu, atau mungkin juga dari Ibu Dwi gitu ya yang ngambil judul itu dari tempat kerjanya gitu. Bahkan barusan Ibu Putri juga sudah mengirimkan tugasnya gitu. Walaupun saya belum sempat baca gitu ya, tapi Ibu Putri sudah memberikan tugasnya
ke saya lewat WhatsApp gitu. Mudah-mudahan bisa dibaca besok atau secepatnya lah gitu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, untuk tugas pertama ini selain kita harus mengirimkan judul, dari judul itu Bapak Ibu juga diminta untuk minimal gitu ya. Di sini memang tugasnya mencari, membaca dan merangkum gitu ya. Tapi kalau saya rasa sih untuk sementara gitu ya, tugas Bapak Ibu adalah mencari referensi yang kebetulan mendukung dari tulisan Bapak Ibu gitu. Jadi tulisan Bapak Ibu ini kan udah ada judulnya. Nah, tugas berikutnya adalah Bapak Ibu mencari 5 referensi dalam bentuk buku dan 5 referensi dalam bentuk jurnal ilmiah yang diterbitkan 5 tahun terakhir. Nanti insya Allah saya akan kasih tahu gitu ya caranya yang gampang mencari itu ya. Jadi lalu tugas yang ketiga itu sebenarnya membuat kerangka tulisan artikel gitu. Ini baru kerangkanya aja, dan kalau misalnya disebut sebagai kerangka berarti masih sederhana. Jadi untuk tugas 1 ini sekali lagi, pertama mencari judul yang mau dibahas nanti di artikel ilmiah Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah mencari referensi, itu minimal 10, 5 buku dan 5 jurnal gitu ya, dan itu semua diambil dari 5 tahun terbit yang terakhir. Jadinya kalau misalnya sekarang 2023 berarti paling tua itu tahun 2018 gitu ya. Nanti insya Allah sekali lagi akan saya kasih tahu caranya. Lalu berikutnya dari judul yang Bapak Ibu sudah sampaikan di grup WhatsApp atau nanti kita lebih mantepin lagi, lebih detail lagi gitu ya. Bapak Ibu bikin sebuah tulisan kecil gitu di bawahnya, sebenarnya Bapak Ibu mau menggambarkan apa gitu. Sehingga akhirnya nanti kita bisa tahu kira-kira nanti ini akan jalannya kemana gitu ya. Jadi ini adalah sebuah tugas yang harus dikerjakan di minggu ini. Jadi minggu depan itu sudah disubmit. Dan sekali lagi saya nggak mau terlalu banyak dulu tugasnya gitu loh, karena yang paling penting adalah pertama bikin judul, dan kebetulan beberapa diantaranya sudah. Lalu yang agak susah mungkin karena keterbatasan waktu karena bekerja gitu ya, adalah mencari referensi gitu. Nanti kita coba untuk disimulasikan gitu ya. Lalu berikutnya dalam membuat kerangka dari tulisan artikel. Jadi sederhana aja, bikin tulisan sederhana gitu ya. Nah, sekali lagi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang ujungnya itu menghasilkan sebuah tulisan ilmiah gitu ya. Nah, di sini ada beberapa penilaian dari hasil belajar gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lulus mata kuliah ini bila sekali lagi tulisan Bapak Ibu itu mendapatkan nilai minimal 75 gitu ya. Jadi ini sekali lagi di tugas keempat dari hasilnya kan ada tugas 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi tugas 1, 2, 3, 4 sebenarnya berurutan gitu. Tugas 1 bikin apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Jadi bukan tugas 1 bikin A, tugas 2 bikin B sendiri-sendiri, tapi dia memang berurutan, jadi berkesinambungan gitu ya. Jadi tugas 1 misalnya bikin judul, tugas 2 bikin ini, dari judul itu bikin ini, dikembangin sehingga akhirnya nanti di tugas 4 itu jadilah karya ilmiah. Nah, di tugas keempat inilah nilai minimal adalah 75. Nah, artinya juga kita nggak bisa langsung bikin tugas 4 tanpa kita harus bikin 1, 2, 3, enggak. Di mata kuliah ini, menurut rapat kemarin gitu ya, Ibu Dekan bilang bahwa mahasiswa dinyatakan lulus kalau dia bikin tugas 4. Nah, tugas 4 ini bisa dilakukan kalau tugas 3 dibikin, tugas 2 dibikin, dan tugas 1 dibikin. Jadi berurutan. Bikin dulu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi dinyatakan lulus kalau minimal sekali lagi 75 poin. Nah, bukan cuma lulus dengan 75 poin, tapi juga ada yang kedua, yaitu syarat Turnitin adalah 30%. Maksudnya apa sih syarat Turnitin 30%? Syarat Turnitin 30% itu adalah syarat dari maksimum kesamaan tulisan Bapak Ibu dengan tulisan orang lain. Jadi kan begini Bapak Ibu, dalam menulis sebuah tulisan gitu ya, mungkin sengaja, nggak sengaja gitu ya, kita bikin tulisan yang kebetulan sudah ditulis orang lain, kebetulan bahasanya sama, kebetulan kalimatnya sama gitu. Nah itu nggak boleh gitu loh.
Gimana cara tahunya kalau misalnya itu kebetulan sama? Cari tahunya nanti tulisan Bapak Ibu nanti akan dicek sebuah aplikasi yang namanya Turnitin. Nanti dari Turnitin itu nanti akan mencari kira-kira tulisan siapa yang sama dengan tulisan kita. Gitu. Sehingga akhirnya ditemukan misalnya pada paragraf sekian tulisan Ibu Hana sama dengan tulisan dari Universitas A atau tulisan dari Bapak Wahyu sama dengan tulisan dari Universitas X, gitu, segala macam kayak itu. Nah, kalau misalnya makin banyak yang sama, berarti tingkat similaritasnya, tingkat kesamaannya itu makin tinggi. Nah, UT maunya itu nggak sampai 30%, jadi harus 30% ke bawah, gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya di sini artikel yang dinyatakan lulus akan diunggah ke repositori UT, gitu. Hasil karya mendapat penilaian 85 akan dikoneksikan ke repositori Rama. Jadi semakin bagus tulisan Bapak Ibu, itu layak untuk diunggah di jurnal ilmiah, maka nilainya akan semakin bagus. Gitu. Jadi sekali lagi, tugas mata kuliah ini ujungnya adalah artikel ilmiah dan kalau memang memungkinkan itu diunggah atau diposting, itu disubmit ke jurnal ilmiah, bisa di dalam UT atau juga bisa di luar UT. Tapi syaratnya untuk bisa diunggah itu salah satunya adalah similaritas atau tingkat kesamaannya nggak boleh lebih dari 30%. Gitu ya. Jadi ini sebuah tugas yang panjang Bapak Ibu. Dalam 8 pertemuan kita bikin satu judul, lalu dibahas, lalu isinya mau kayak gimana, lalu teorinya seperti apa, lalu bagaimana cara penulisannya sehingga akhirnya nanti bisa jadi sebuah tulisan yang bagus dan layak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kita bikin tanya jawab ya Bapak Ibu biar nanti lebih jelasnya gitu. Tapi sementara kita lanjut dulu. Di sini berikutnya adalah saya harus menjelaskan tadi plagiarisme gitu ya, ada Turnitin segala macam. Saya lompat-lompat ya materinya Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu punya ini gitu ya, tinggal di-download aja. Nanti bisa dibaca-baca tapi sebenarnya di sini yang saya mau sampaikan adalah ada beberapa hal yang harus dipahamin bahwa ini belum terbuka Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Jadinya tingkat plagiasi atau tingkat kesamaan gitu ya. Sebenarnya plagiasi bahasanya itu adalah nyontek gitu ya. Tapi kan kalau nyontek kan itu dengan sengaja gitu. Tapi kalau misalnya plagiasi sebenarnya ini adalah mungkin kesamaan gitu bahasa yang enak ya, untuk kesamaan antara tulisan kita dengan orang lain. Dan itu nggak boleh. Bisa kesamaan dari idenya, kesamaan dari satu dua kalimat dalam sebuah paragraf gitu atau mungkin yang paling parah lagi semuanya sama dan itu nggak boleh. Makanya waktu di grup saya bilang kita nggak usah bikin judul yang mewah-mewah gitu, tapi kita bikin judul yang sederhana tapi bisa menggambarkan sebenarnya kita ini seperti apa gitu loh. Karena bisa jadi kalau kita memaksakan diri dengan judul yang mewah, dikhawatirkan mungkin ada sedikit kesamaan dengan yang lain gitu, jadi akhirnya nanti bisa menghambat kelulusan gitu. Jadi akhirnya sekali lagi karena kita dari lembaga pendidikan, maka sebenarnya nyontek, plagiarisme itu dihindari. Oleh karena itu kampus mintanya hanya 30%, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya lebih lanjutnya lagi. Tadi udah ngomong judul, udah ngomongin keluarannya, kira-kira bikinnya kayak gimana sih bentuknya gitu ya. Bentuknya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada format dari penulisan dari artikelnya gitu ya. Nanti silakan dibaca di halaman 39 ya Bapak Ibu ya. Di sini ada jenis hurufnya, pakai apa gitu ya, ukuran kertasnya, lalu kertasnya nomor halamannya di mana, terus jaraknya segala macam ini udah cukup lengkap gitu ya. Jadi nanti tinggal diikutin aja. Lalu berikutnya adalah sistematika artikel ilmiah gitu ya. Jadi ini adalah cara penulisannya gitu ya. Ada judulnya, ada identitas penulis gitu, ada hasil pembahasan, ada simpulan. Nanti insya Allah saya kalau ada waktu di hari ini juga gitu ya, nanti ingetin saya untuk kasih contoh kira-kira bentuknya seperti apa gitu ya.
Nah, ini penjelasan dari judul. Judul itu seperti apa sih gitu ya? Itu maksimal 20 kata, tapi kemarin di rapat disampaikan maksimal 15 kata gitu. Jadi kita pakai yang 15 kata aja gitu ya. Jadi ini cara bikin hurufnya, judulnya maaf, lalu bagaimana cara menulisnya, nama penulisnya, segala macam gitu ya. Tenang Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu bilang, bingung banget ini cara bikinnya, susah banget bikinnya, bisa nggak ya? Insya Allah bisa Bapak Ibu. Ini kan kita kan nggak diminta untuk besok jadi gitu kan ya. Kita masih ada sekitar kurang lebih sekitar 7 minggu ke depan atau 6 minggu ke depan untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan seperti ini. Jadinya tenang Bapak Ibu, insya Allah kita bisa bekerja sama gitu ya, asalkan kita tetap masih komunikasi gitu, sehingga nanti kalau ada masalah langsung dibicarakan, dikomunikasikan, biar nanti kita bisa mencari jalan yang terbaik gitu ya. Ini adalah tadi Bapak Ibu ngomongin tentang format dan cara penulisannya. Lalu berikutnya saya jalan jauh lagi Bapak Ibu ya, agak jauh juga nih. Kita ngomongin tentang cara pengutipan. Nah, begini Bapak Ibu, dalam sebuah karya ilmiah itu diharuskan adanya kutipan. Gitu. Kutipan itu adalah teori yang kebetulan kita ambil dari buku dan dari jurnal. Kebetulan UT maunya dari buku dan dari jurnal, jangan dari web gitu ya. Jadi sekali lagi ini contohnya misalnya buku-buku yang bisa dipakai gitu ya. Nanti kita ngomongin juga nanti bagaimana cara mengutipnya, apa stylenya yang dipakai gitu ya. Dan semuanya ini sekali lagi akan berlanjut itu Bapak Ibu ya. Jadi tenang aja. Insya Allah saya akan terus mendampingi Bapak Ibu dalam pembuatan tugas karya ilmiah ini gitu ya. Dan ini sebenarnya yang aturan yang dari kampus yang disampaikan dalam mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini sekali lagi mata kuliah yang menggunakan banyak aturan, dan aturan ini sekali lagi dipakai untuk menjaga kita agar kita tidak keluar dari koridor atau kaidah penulisan ilmiah gitu. Jadi mau nggak mau sekali lagi kita harus mengikuti ini semua, bukan karena maunya saya, bukan maunya kampus, tapi dunia pendidikan memang mengharuskan adanya seperti ini. Jadi gitu ya. Jadi sekali lagi untuk beberapa Bapak Ibu yang sudah punya judul gitu ya, dan kebetulan saya bilang bisa dipakai gitu ya, nanti silahkan mulai bikin yang tadi tuh, diketik di selembar kertas, formatnya Word boleh, atau nanti dijadikan jadi PDF juga silahkan gitu ya. Tapi nanti ada judulnya, lalu di bawahnya ambillah 5 dari jurnal, 5 dari buku gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara carinya gitu ya? Saya izin share screen lagi Bapak Ibu, karena saya harus buka sebentar Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin agak lama ya Bapak Ibu, karena saya kurang familiar dengan Microsoft Teams gitu. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita coba masuk ke, mudah-mudahan sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan Chrome saya. Kita masuk dulu ke Google. Bapak Ibu ya. Kita cari apa dulu ya? Kita cari cari jurnal dulu gitu ya. Cari jurnal yang paling gampang Bapak Ibu ya. Kita ketik Scholar. Ketik Scholar, gitu ya, diklik. Nanti akan tampil Google Scholar, gitu ya. Kita klik Google Scholar-nya. Oke. Google Scholar-nya kita klik. Ini nanti misalnya kita pakai judulnya Pak Wahyu gitu ya. Pak Wahyu di sini ngomong tentang budaya organisasi. Kita ngomongin budaya organisasi. Kita klik Bapak Ibu, kita enter, nanti Google Scholar akan mencari semua jurnal ilmiah yang menggunakan judul atau di dalamnya ada kata budaya organisasi.
Rupanya ada 1.190 judul. Banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, semua ini Bapak Ibu bisa ambil. Tapi sekali lagi kampus maunya itu 5 tahun terakhir. Jadi ya Pak Wahyu kalau mau ngambil ini carilah yang ini Bapak. Yang ada tulisannya kan budaya organisasi yang mudah-mudahan terlihat. Lalu di bawahnya ada Sutrisno 2019. Artinya penulisnya adalah Bapak Sutrisno dan terbitkan tahun 2019. Nah ini kebetulan dalam bentuk buku. Boleh dibuka, boleh dijadikan sebagai sumber referensi gitu ya. Ini juga buku nih Mangkunegara gitu ya. Tapi juga ada ini kebetulan dari jurnal politik dan sosial namanya Madani gitu ya. Yang bikin adalah Bapak Fatur Rahman. Ini judulnya Kepemimpinan dalam Budaya Organisasi. Ini terbitnya tahun 2018 gitu ya. Masih bisa karena kan 5 tahun mundur gitu ya. Tapi yang 2016 nggak bisa, 2014 nggak bisa gitu ya. Atau kita coba dulu nih, ini kan tadi judulnya Pak Wahyu. Sekarang saya coba judulnya Ibu Dwi gitu ya, misalnya strategi pemasaran. Oke, kita coba judulnya Ibu Dwi strategi pemasaran. Ada nggak? Oh, rupanya ada sekitar 751.000 judulnya, Ibu. Jadinya Ibu nanti tinggal cari aja yang mana yang cocok gitu ya. Misalnya ada ini bukunya Fandi Ciptono, Strategi Pemasaran. Ibu bisa download, Ibu bisa lihat, lalu ambil teorinya untuk jurnal Ibu gitu ya. Lalu ini misalnya ada juga buku nih, buku dari Effendi dan Mulyana, judulnya Strategi Pemasaran, terbitnya tahun 2022 gitu ya. Lalu juga di sini ada nih strategi pemasaran dalam persaingan bisnis gitu ya. Ini bisa gitu. Jadi selama tadi bukunya itu atau jurnalnya itu diterbitkan 5 tahun mundur. Nah, ini judul nih kalau misalnya jurnal gitu ya. Di sini ada dari Naimah dan Wardana, judul jurnalnya adalah penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM. Bisa diambil di judul dari jurnal Impact dari jurnal Polban, masih ide gitu. Jadi Bapak Ibu ya, jadi ini adalah beberapa jurnal yang bisa dipilih. Sekali lagi caranya gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke Google, ketik dulu Google gitu ya, nanti kan keluar tuh pencariannya. Lalu ketik di situ Scholar. Saya ulang lagi deh prosesnya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ketik dulu Google gitu ya. Sudah selesai, lalu ketik Scholar gitu ya. Scholar, lalu kita enter, nanti keluar Google Scholar gitu ya. Nanti kita klik Google Scholar-nya. Nanti keluar nih Google Scholar atau Google Cendiki ya. Kita tinggal cari maunya apa gitu ya. Kebetulan misalnya ngomongin tentang pelayanan, judulnya Ibu Putri gitu ya. Pelayanan. Ini baru masukkan aja nih dari Bu Putri. Bu Putri maunya bikin tentang pelayanan. Ini ada nih, ada repositori dari UNER gitu ya, inovasi pelayanan publik gitu ya, atau dasar-dasar pelayanan. Ini bentuknya buku. Tapi sekali lagi lihat tahunnya ya, gitu ya. Ibu Putri ini nggak bisa dipakai karena tahun 2003. Cari yang tahun terbitan terbaru gitu. Misalnya buku ini mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Ini tahun 2001 nih, 2021. Ini bisa dipakai gitu ya. Terus pelayanan publik dan customer satisfaction ini 2007 nggak bisa dipakai, sayang sekali. Padahal judul ini pas banget untuk judulnya dari Ibu Putri yang kebetulan kemarin mau ngomong tentang tempat kerja Ibu Putri di bimbingan belajar gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi sekali lagi tenang Bu ya. Bu Bapak ini kalau judul yang pelayanan ada 2.500.000 sekian gitu loh. Jadi tinggal nanti cari aja di nextnya apa gitu ya. Jadi sekali lagi
cari judul jurnal itu ya kira-kira di sini gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, di sini kan tadi kan ada buku juga, ada jurnal juga gitu. Nah, sekarang pertanyaannya banyaknya kan jurnal pasti insya Allah gitu ya. Tapi gimana kalau nyari buku? Kalau nyari buku, masuknya tetap ke tadi ke Google, maaf, ke Google. Lalu di sini Google Book. Ya, Google Book atau Google Buku. Nanti tinggal diklik Google Book. Gitu. Nanti kan keluar tuh sama seperti tadi, ada Google Scholar, juga ada Google Book. Kalau Google Scholar itu nanti banyaknya tentang jurnal, tapi kalau Google Book atau Google Buku, kita ngomongin tentang buku gitu ya. Misalnya kita contoh pelayanan gitu ya. Kita cari buku tentang pelayanan, ada nggak sih? Nanti kalau keluar, oh ada nih gitu ya. Bukunya modernisasi dan reformasi pelayanan perpajakan, tapi kan bukan pelayan bisnis ya, ini pelayan perpajakan nggak bisa. Investasi pengendalian wabah, enggak. Pelayanan medik model ini mungkin bisa dipakai sama Ibu Putri mungkin, tapi perlu dilihat lagi gitu ya. Lalu pelayanan sosial bagi tenaga kerja Indonesia bermasalah gitu ya. Nanti tinggal dicari aja Ibu Putri, tinggal Ibu Bapak ya. Tinggal nanti dicari di Google Book gitu. Kelemahan dari Google Book ini, Bapak Ibu, kita nggak bisa download full bukunya gitu. Ada beberapa buku yang bisa dibaca halamannya, tapi juga ada yang itu memang diumpetin gitu ya. Tapi ini nggak masalah, ini masih bisa dipakai gitu ya. Jadi sekali lagi itu dari Google Book. Ada juga Bapak Ibu satu lagi nih, mumpung saya ingat gitu ya, coba masuk ke Google lagi. Kita cari buku juga, tulisnya di sini Z Library. Tulisannya Z Library gitu ya, Z Library. Nah, ini tuh kita klik, kita masukin gitu ya Z Library. Ini juga sama Bapak Ibu, kita bisa cari buku juga gitu ya. Coba ya, pelayanan. Belum keluar. Not responding. Ya udah, tapi intinya nanti kita bisa cari di sini gitu ya. Oh, coba nih. Pelayanan. Oh, di sini ada 6 buku tentang pelayanan gitu. Coba dibuka satu-satu aja gitu ya. Mana yang paling cocok kira-kira yang bisa kita pakai. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, untuk bikin sebuah karya ilmiah minimal 10 referensi. 5 buku, 5 jurnal dari 5 tahun ke belakang gitu. Nanti di jurnal itu Bapak Ibu ngambil teorinya, taruh di situ. Jadi menurut siapa? Misalnya menurut Sinambela pelayanan adalah bla 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 bla. Menurut Andi Ciptono misalnya pelayanan adalah bla 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 gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah cara yang paling gampang gitu ya. Karena keterbatasan Bapak Ibu mungkin agak susah kalau ke perpustakaan gitu ya, atau mungkin agak susah kalau cari buku di toko buku gitu ya. Tapi sekali lagi kalau masih bisa di rumah gitu ya bersama keluarga sambil liburan gitu ya, coba main handphone atau buka laptop, coba main di sini. Cari aja tadi di Google, masuk ke Google Scholar atau ke Google Book atau kita nyarinya di ini, di library, di Z Library. Gitu ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa kita cari gitu ya. Sehingga nanti akhirnya kita bisa tahu kita perlunya seberapa jauh gitu banyaknya gitu loh. Nah, mungkin saya lupa pertanyaan, mungkin Bapak Ibu pertanyaan. Pak, ini kan bikin tulisan ilmiah, halamannya banyak nggak? Minimal berapa gitu ya? Atau maksimal berapa? Kemarin sih Bapak Ibu itu dibilang 15 halaman itu udah cukup banyak menurut dekan gitu ya. Jadinya jangan 15 lah gitu ya, tapi jangan 5 juga.
Karena kalau 5 nanti isinya apa gitu. Jadi rata-rata standarnya sekitar 7 atau 8 gitu ya. Nanti kan ada subbab-subbabnya tuh, nanti kita coba bikin lagi, maksimalin gimana caranya gitu ya, supaya nanti kita nggak ketangkep sama si Turnitin. Gitu. Karena semakin banyak kita bikin halamannya, Turnitin juga akan makin banyak nangkep kesamaan-kesamaannya gitu. Jadi ada resikonya Bapak Ibu. Jadinya kalau bikinnya terlalu sedikit, nanti nggak ada isinya. Tapi kalau kebanyakan, nanti kemungkinan akan tertangkap oleh Turnitin juga. Jadinya harus dipikirin nih gimana caranya supaya nanti kita bisa enak lah gitu ya. Sehingga akhirnya nanti kita bisa bikinnya juga nggak terlalu berat, juga nggak terlalu nggak terlalu simpel juga gitu. Saya coba, oh iya Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya, langsung aja disampaikan gitu. Silahkan aja dibuka mikrofonnya gitu, sambil saya coba untuk buka contoh gitu ya. Contoh jurnal yang kebetulan yang saya bikin, dan ini jurnalnya kebetulan sudah lama Bapak Ibu ya, mohon maaf, ini tahun 2012 gitu. Dan jurnal ini tulisannya kebetulan hanya satu variabel gitu, jadinya hanya satu menyampaikan satu kegiatan aja, sama seperti yang judul yang masuk kemarin itu ya, judul kemarin yang sudah kita bahas, misalnya misalnya Ibu Lolita itu strategi pemasaran online shop gitu, cuman itu aja gitu ya, atau misalnya Pak Wahyu yang tadi itu penerapan budaya organisasi, hanya satu pekerjaan aja gitu, atau hanya strategi pemasaran. Nah, kebetulan yang saya mau sampaikan di sini ini adalah judul yang saya punya, Bapak Ibu. Saya coba untuk share screen lagi biar nanti ada gambarannya tentang gimana sih bentuk jadinya gitu ya. Nah, mudah-mudahan sudah tampil Bapak Ibu. Di sini adalah kebetulan saya bikinnya di jurnal Widya Cipta gitu ya. Di sini judulnya tentang otomatisasi kantor gitu ya, otomatisasi kantor dalam menangani surat masuk dan surat keluar gitu. Kebetulan saya waktu itu sempat ngajar di Akademi Sekretaris gitu ya, jadinya bahasan saya masalah tentang dunia kesekretarisan gitu ya. Tapi ini salah satu contoh aja gitu. Tapi ada contoh yang lain, nanti insya Allah saya akan share di grup WhatsApp gitu ya, biar nanti Bapak Ibu bilang, oh kayak gini doang bikinnya, ya nggak susah Bapak Ibu gitu ya. Jadi seperti ini gitu. Jangan terlalu ditakutin Bapak Ibu. Insya Allah kita kerja bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah, langsung diomongin aja. Nanti akhirnya nanti bisa dicari titik temunya gitu ya. Sehingga akhirnya nanti kita bisa kerja bareng gitu. Jadi tenang aja. Saya nggak akan ninggalin Bapak Ibu. Dan ini sekali lagi judulnya yang tadi ini, judul ini nggak banyak halamannya Bapak Ibu. Ini cuma 8 halaman. Gitu. Sederhana kok tulisannya, gitu ya. Jadi tentang bagaimana surat, teorinya, metodenya, hasil pembahasannya, gitu. Jadi bentuknya seperti ini, dan ini sekali lagi cuma 8 halaman gitu, dan bukunya juga yang dipakai nggak banyak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 gitu. Cuman 8 doang gitu. Jadi 8 emang sih 2012 gitu ya, tapi sekali lagi bukan tertutup kemungkinan kalau misalnya Bapak Ibu bisa masuk ke jurnal gitu. Gitu ya, jadinya sekali lagi, ini cuman salah satu contoh. Kebetulan ada beberapa contoh, tapi saya, udah ngumpulin gitu ya, yang kebetulan judulnya itu hanya satu variabel, dan judulnya itu tidak menggunakan metode statistik gitu. Jadi kan sempat juga dibahas di grup WhatsApp, Pak ini kita pakai metode kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Kalau kuantitatif itu menggunakan statistik, data statistik, ada pengujian statistiknya, tapi kebetulan yang kita pakai yang gampang aja Bapak Ibu ya. Yang penting kita bisa lulus, yang penting Bapak Ibu tahu dasar pembuatan sebuah karya ilmiah seperti apa, kita coba pakai yang satu variabel aja, kita pakai metodenya yang kualitatif gitu. Jadi biar nanti nggak terlalu pusing
gitu. Bukannya apa-apa, tapi waktu kita juga hanya 8 minggu dan itu juga sudah terpakai kemarin 1 minggu. Berarti kalau mau dihitung-hitung ya sekitar 6 mingguan gitu, 1,5 bulan untuk bikin sebuah tulisan ilmiah gitu. 1,5 bulan itu lumayan banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau seminggu itu 2 halaman bener itu udah selesai. Dan sekali lagi ini kan prosesnya berlanjut, jadi tenang aja Bapak Ibu, kita bisa nanti dibicarain lebih jauh lagi di grup WhatsApp. Tapi nanti di webinar kedua, di web kedua, nanti kita akan ada progress reportnya Bapak Ibu ya. Nanti judul udah masuk, tugas 1 dibuat, nanti akan dibuat nanti dari tugas 1 ini nanti harus diapain, nanti harus diapain kayak gitu. Nanti bikin cari teorinya segala macam dan seterusnya. Seperti itu. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya? Baik Pak, saya izin bertanya Pak. Ibu Putri silahkan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Jalviani, saya dari Bogor. Oh, dari Bogor. Yang ingin saya, iya Pak, yang ingin saya tanyakan itu cara membedakan cara penulisan antara buku sama jurnal di daftar pustakanya itu nanti bagaimana ya Pak? Itu kan katanya minimal 5 buku sama 5 jurnal. Itu cara membedakannya antara buku sama jurnal itu bagaimana? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Oke, cara membedakannya antara buku dengan jurnal. Memang bagusnya sih saya tampilin ininya ya, contohnya ya. Nanti biar bisa kelihatan di daftar pustaka seperti apa gitu. Coba saya buka dulu biar nanti bisa kelihatan contohnya. Bentar saya cari dulu ya. Oke, ini saya udah, saya izin share screen lagi. Oke, pertama-tama terima kasih Bu Putri udah bertanya, dan pertanyaannya bagus, dan ini pertanyaan yang sebenarnya perlu kita tahu juga biar nanti kita bisa tahu membedakan antara buku dengan jurnal. Nah, mudah-mudahan sudah tampil. Ini adalah daftar pustakanya saya dari judul yang lain gitu, bukan judul yang tadi, tapi judul yang berikutnya. Ini judulnya tentang kepemimpinan. Kalau dilihat dari referensi yang di sini nih, di bagian sini, ini yang pertama ini adalah judul dari jurnal. Bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di sini. Ada administrasi bisnis, gitu ya, 2014, nomor 7, gitu ya. Dia cuman model seperti ini. Sebenarnya format yang kita pakai karena kampus menggunakan metodenya cara pengutipannya itu pakai apa gitu ya, APA gitu, nanti harus ada link jurnalnya gitu. Ini perilaku organisasi Alfa Beta gitu ya. Ini nama penerbitnya. Kalau CV Pustaka Setia itu nama penerbitnya berarti buku gitu ya. Terus Goshen Publishing ini buku, terus Wawasan Manajemen ini berarti jurnal gitu ya, terbit tahun 2015. Wiga ini nama jurnal, gitu. Aplikasi manajemen nama jurnal, gitu. Kalau ini Jakarta Lentera Ilmu, Lentera Ilmu Cendekia itu buku, gitu. Sebenarnya saya ada jurnal ada jurnal tulisan ilmiah saya yang ada panjang itunya tuh. Jadi Bu Putri kalau misalnya nanti lihat di, kan tadi kan masuk ke Google Scholar ya, misalnya dicari tuh judul Ibu Putri kalau nggak salah tentang pelayanan, terus diambil tuh Ibu Putri, klik tuh ya jurnal itu, nanti pas bagian belakangnya itu biasanya ada tulisan URL-nya tuh yang panjang, yang kode www atau https segala macam, itu menggambarkan itu kalau itu adalah jurnal gitu. Jadi kayak gitu. Jadi membedakan antara buku dengan jurnal yang paling gampang adalah kalau misalnya di buku itu ada nama penerbitnya. Penerbit.
Kira-kira begitu. Untuk sementara itu nanti, kalau nanti ini saya di grup deh, nanti saya fotoin, saya share lah gitu minimal, membedakan gimana sih nanti, kan mungkin Bapak Ibu juga bertanya juga ya, saya masukin 10 jurnal atau saya masukin 20 jurnal, tapi nggak ada bukunya, ketahuan nggak? Biasanya ketahuan, gitu. Kan biasanya kan kalau kita lihat sekarang ya, nyari jurnal kan lewat internet kan ya, tapi kalau nyari buku di internet gak ada, harus nyari bukunya dong, gitu kan, nyari buku fisiknya dong, dan itu susah sekarang, gitu kan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau misalnya bukan di kelompok ini, tapi mungkin di kelompok yang lain atau teman Bapak Ibu yang kebetulan juga bikin karya juga, temennya bilang, ah masukin aja jurnal, nggak ketahuan, enggak, masih bisa kelihatan. Gitu. Jadi harus hati-hati ya. Kita bermain aman aja, tugasnya nggak terlalu sulit kok, waktunya masih bisa kok, yang penting kita nggak menyusahkan diri kita sendiri gitu ya. Saya rasa dengan kebetulan soalnya saya lihat dari judulnya Ibu Putri tentang pelayanan yang panti asuhan ya, bimbel ya kalau nggak salah, masih bisa Bu Putri gitu, masih memungkinkan dengan waktu sekitar 6 minggu masih bisa selesai lagi Bu Putri ya, gitu. Iya, Bu. Oke, Terima kasih ada Pak lagi Ibu atas Putri? jawabannya. Oke, sama-sama Ibu Putri. Gimana yang lain Bapak Ibu ada yang mau dibicarakan atau disampaikan? Saya ya Pak, Oh silakan Ibu Dwi. judul saya itu kan Hmm. pelaksanaan strategi pemasaran. Itu Hmm. pakainya itu analisis apa Pak? Kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif aja Bu. Jadi Ibu hanya menjelaskan, Ibu jadi hanya menjelaskan bagaimana strategi pemasaran di sekolah itu Bu. Misalnya pemasarannya dengan menggunakan misalnya sebar brosur atau pasang iklan gitu, Ya, atau nanti memberikan itu masuknya, diskon. masuknya berarti ke PPDB, ke kesiswaan ya Pak? Bisa ke situ. Nanti bagaimana rangkaiannya Bu ya, misalnya untuk penerimaan siswa tahun depan, misalnya sekolah pertama kali membuat sebuah rapat dulu, kapan kita buka pendaftaran, kapan ditutup, kalau misalnya nanti ada tesnya gimana, terus gimana kalau misalnya kalau untuk pendaftar pertama itu dapat diskon berapa, daftar berikutnya berapa, kayak gitulah Bu modelnya. Iya, itu pekerjaan Ibu sehari-hari ya. Jadinya gampang lah, insya Allah. Termasuk ini kan kalau yang kita kan yayasan, satu yayasan, yang dari MTS itu, yang dari MTS masuk ke aliyahnya itu nanti kan gratis uang gedung sama orang tuanya itu nanti diajak ziarah. Bagi ziarah itu termasuk strategi juga masuk. Bener Ibu, itu masuk dalam pembahasan diskon berarti ya, ada potongan harga segala macam. Itu nanti dibahas Bu, masuk ke dalam data nanti yang Ibu sampaikan di tulisan Ibu gitu. Gampang kan? Tenang Bu, tenang Bu. Yang penting kita jalan, berproses gitu loh. Yang ada masalah sampaikan aja gitu. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan. Yang penting kita jalan dulu aja. Dan ada kan datanya kan? Ada. Tenang Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Dwi. Ada lagi Bapak? Silahkan Ibu, silahkan. Kalau mau disampaikan atau ditanyakan. Gimana? Pokoknya jangan takut lah Bapak Ibu ya. Oh iya, silakan Ibu Hana mungkin. Bapak, saya mau tanya. Saya mau ambil judul pengaruh pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap kualitas SDM. Ini harus spesifik di instansi atau perusahaannya atau boleh secara general? Sebisa mungkin kita ngambil datanya di satu tempat aja Bu. Misalnya gini, Ibu Hana kerja. Kerja. Ngambil di data di tempat Ibu aja. Gitu, misalnya pelatihan apa, misalnya pelatihan karyawan baru gitu.
gitu yang diberikan. Jadi kita bikin spesifik, datanya hanya di satu tempat aja dan dijelaskan nanti misalnya hanya untuk satu pelatihan aja, misalnya pelatihan bahasa Inggris gitu, misalnya gitu ya. Jadi nanti pelatihannya nggak kemana-mana gitu. Jadi karena sekali lagi tadi kita hanya kita menggambarkan 5W itu Bu, what, when, where gitu. Jadinya siapa sih yang dilatih? Oh, karyawan baru. Siapa yang melatihnya? Oh, kita bekerja sama dengan misalnya lembaga bahasa Inggris, misalnya punya Ibu Putri gitu misalnya gitu ya. Atau kapan diadakannya? Misalnya di setiap penerimaan karyawan baru gitu. Begitu karyawan baru direkrut, sudah ada tanda tangan dinyatakan diterima, minggu berikutnya nanti mereka dapat pelatihan kayak gitu. Simpel aja kita. Gitu. Berarti analisisnya kualitatif atau kuantitatif nantinya? Kualitatif. Aja. Jadi biar lebih gampang kita ngerjainnya gitu. Kita ngerjainnya gampang tapi lengkap semua gitu loh. Waktunya kita bisa maksimalkan. Jadi memang judulnya memang sederhana tapi lengkap semua. Yang penting itu. Dan kebetulan datanya ada semua dan kita bisa maksimalkan. Gitu. Kayak gitu. Saya rasa itu lebih bagus. Gitu. Oke Pak. Sama saya juga mau nanya satu lagi. Untuk tugas 1 itu kan ada 5 jurnal dan 5 buku untuk referensi. Itu kita mengumpulkannya dalam bentuk rangkuman yang akan kita gunakan untuk karya ilmiah kita atau bagaimana? Benar. Pertama gini, judul Ibu kan tadi kan tentang pelatihan ya? Iya. Nah, nanti Ibu cari jurnal tentang pelatihan yang tadi tuh ke Google Scholar, klik aja pelatihan, cari yang terbitnya tahun 2018 atau 2019 ke atas, Ibu klik dan Ibu tinggal copy alamat URL-nya. Yang paling atas tuh, copy aja alamat URL-nya, terus Ibu tempel di Word. Jadi judulnya nih, misalnya prosedur pelatihan pada bla 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 bla. Judulnya tuh ya, bawahnya link jurnal gitu ya. Lalu bukunya, kalau Ibu ngambil dari Google Book atau dari tadi Z Library, tinggal copy aja tuh linknya, tempel lagi. Udah gitu aja. Oh, berarti belum dalam bentuk rangkuman yang akan kita ambil materinya ya? Berat banget ya kalau misalnya saya minta untuk Pak Uyun untuk bikin itu. Iya Pak Uyun ya, berat ya. Ibu Putri juga kan banyak kegiatan, mendingan cari dulu itu, gitu ya. Kita bertahap ya, tenang Bapak Ibu ya, bertahap. Yang penting kita kumpulin dulu bahannya, gitu ya. Tapi sekali lagi, linknya itu sesuai dengan judul kita, gitu. Walaupun belum dibaca, gitu ya. Tapi kan nanti kan akhirnya akan dibaca. Saya berprasangka baik untuk bikin ini kan, Ibu baca, oh baca dulu dong ini biar nanti saya ngambil teorinya tempel sini, ngambil teorinya tempel sini gitu ya. Jadi biar nanti ya tenang aja lah, kita nanti kan berlanjut Bapak Ibu, tenang aja. Nggak selalu cepet kan, ada yang orang kan yang bisa cepet gitu ya, ada juga yang lambat-lambat gitu, nggak masalah. Seperti yang hari ini Bapak Ibu ya, luar biasa alhamdulillah, Masya Allah Ibu Putri sudah memberikan tugas gitu, walaupun belum tentu juga benar ya Bu Putri ya. Iya Pak, tadi izin saya tarik lagi buat direvisi ya Pak, mohon maaf. Oh, mau ditarik lagi ya nggak masalah gitu Ya, loh. mau pengen direvisi lagi soalnya ada beberapa kesalahan dari yang tadi Bapak sampaikan. Mohon maaf ya Pak. Ibu, ya seperti Ibu Putri, yang penting bikin dulu gitu. Masalah bener gak benernya kan itu bisa dibenerin kan, gitu ya. Yang namanya dalam proses belajar bikin salah kan wajar, gitu. Yang penting bila ditemukan masalah kita bisa benerin, gitu. Jadi Ibu Putri mau diambil lagi dulu ya. Iya Pak, ditarik dulu lagi. Sip, gak masalah. Kita masih punya banyak waktu Bapak Ibu, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi cukup di Word gitu ya, di Word, di atasnya ketik judulnya apa gitu ya. Nanti jurnalnya, link jurnal, terus buku gitu. 5 buku, 5 jurnal, 5 tahun terakhir selesai
gitu. Nanti saya coba lihat nih, oh kira-kira link jurnalnya ini dengan judulnya itu masih matching atau enggak gitu loh. Atau misalnya saya lihat nanti misalnya judulnya, oh sebaiknya judulnya dirubah atau disesuaikan kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi satu hal lagi Bapak Ibu, biar kita nggak terlalu bingung gitu ya, kita ngambil datanya di tempat kerja aja gitu, paling gampang. Karena kan kalau di tempat kerja kan berarti kan ya udah besok Bapak Ibu kerja atau hari Seninnya Bapak Ibu kerja gitu ya. Oke, ini kejadiannya kayak gini-gini nih gitu ya. Jadi kita ngelihat sehari-hari gitu, ya udah selesai, gampang gitu. Kayak Ibu Dwi memang kerja di sekolah ya ngomongin tentang pemasaran sekolahnya gitu. Atau Ibu Putri bekerja di bimbel ya ngomongin tentang bimbelnya, itu lebih real gitu. Jadi kalau ada data yang dibutuhkan lagi jadi lebih gampang, kayak gitu. Di Bapak Ibu ya. Oh ya ngomong-ngomong Pak Uyun kerja di mana Pak Uyun? Suaranya belum Pak Uyun? Udah terdengar Pak. Ya silakan Pak Uyun, gimana? Kerja di mana? Sebelumnya di lembaga bimbel juga, cuman di bagian HRD. Boleh Pak, kita ngomongin HRD gitu ya misalnya prosedur. Cuman sekarang udah pindah. Pindah Sekarang kemana udah Pak? pindah ke pesantren sekarang. Oh pesantren, berarti hampir sama dengan Ibu Dwi ya, berhubungan dengan sekolah ya. Boleh Pak, kita ngomongin pesantren berarti ngomongin SDM-nya bisa, ngomongin seperti Ibu Dwi kita ngomongin pemasarannya bisa. Saya juga agak ini Pak, lagi agak kebingungan nih menentukan Judul. Kalau dulu biasanya ya menangani terkait ya analisis job desk, Itu SOP. bisa. Kalau sekarang mungkin lebih ke keuangan di pesantren ini ya lagi apa ya istilahnya mengumpulkan materi-materi yang pas. Gini Pak Uyun. Kebetulan Pak Uyun kan datang di grup kan baru-baru ini ya, yang teman-teman yang udah duluan gitu ya. Pak Uyun nanti bisa tanya lewat grup tentang judul, konsultasi tentang judul yang bagus seperti apa gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya Pak Uyun masih malu gitu ya, japri saya aja. Gitu ya. Siap, Pak. Yang penting kita jangan diem gitu. Kalau ada masalah ditanyakan gitu Pak Uyun ya. Oke. Nah, oh iya satu lagi. Sekarang Bu Hana, mohon maaf, Bu Hana kerjanya di mana ya? Sekarang saya di perusahaan swasta. Gitu. Sebelumnya di instansi pemerintah, tapi saya kayak mau pakai data yang dari instansi pemerintah untuk yang ini sekarang. Boleh. Tapi kalau misalnya nanti dibutuhkan ada data yang lebih lanjut, kira-kira masih memungkinkan untuk ambil? Masih memungkinkan, lebih memungkinkan ngambil di daripada di kantor. Lebih nyaman di mana, di situ kita mainnya gitu ya. Jadi kalau Bu Putri, Ibu Hana nyamannya di tempat yang lama ngambil datanya, itu lebih bagus. Jadi kita mencoba untuk bikin sesuatu hal yang mungkin kelihatannya kecil gitu ya, tapi sempurna gitu. Itu lebih enak lagi gitu ya. Kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Pak Dandi atau Pak Wahyu? Silahkan kalau mau bertanya Pak Dandi, kalau nggak salah di luar Jawa ya datanya kemarin, kalau nggak salah. Kayak gitu. Silahkan Pak Dandi atau Pak Wahyu, kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup saat ini Pak. Cukup. Cukup dulu, nanti coba saya buat dulu seperti jurnal dan bukunya Pak. Saya ajukan. Iya, cari dulu ya Pak ya. Judulnya Bapak udah punya, berarti tinggal nyari jurnalnya dan bukunya gitu ya. Nanti kumpulin dulu aja, nanti kalau udah selesai nanti baru dilihat, oh ini bisa dipakai, oh ini nggak bisa dipakai, kan lebih enak gitu ya Pak ya. Yang penting kita jalan pelan-pelan terus jalan gitu loh Pak ya. Sehat terus Bapak Ibu ya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, ada yang mau ditanya lagi nggak? Pak, saya izin bertanya lagi. Boleh, silahkan Bu Putri. Terkait rumusan masalah dan tujuan, itu rumusan masalah cukup satu aja atau ada beberapa Pak sebaiknya maksudnya?
Kayak Sebaiknya terkait lebih dengan dari satu. Sebaiknya lebih dari satu. Misalnya, saya ngambil contoh aja ya Bu ya, mungkin bisa dipakai, mungkin juga enggak. Di sini kan judul Ibu Tri tentang pelaksanaan pelayanan bimbingan belajar, gitu ya. Mungkin permasalahannya terjadi adalah pertama, bagaimana misalnya dalam pembayaran tutornya, gitu. Kan ini kan masalahnya Bu Putri mau menjelaskan sesuatu hal pelayanan masyarakat dalam bentuk bimbingan belajar gratis untuk anak yatim gitu kan. Jadi pertanyaannya mungkin bagaimana membayar tutornya. Tutornya kan tetap harus dibayar gitu. Atau mungkin yang kedua, bila ini kegiatannya berlanjut tahunan, mungkin bagaimana menentukan siapa target audiensnya gitu loh. Misalnya panti asuhan ini udah, lalu panti asuhan yang lain berikutnya siapa ya gitu, kayak gitu misalnya. Jadi sebaiknya ada 2 masalah yang memang sebenarnya Ibu Putri sendiri yang paling tahu masalahnya apa gitu. Ya, karena Ibu Putri kan di bidang itu, makanya saya bilang tadi akan lebih bagus kalau kita mengambil di tempat kerja karena kita tahu datanya, oh ini masalah, oh ini masalah gitu. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Misalnya juga Pak Wahyu misalnya budaya organisasi di perusahaan Bapak mungkin bagus, tapi mungkin ada beberapa orang yang agak sedikit meleset dalam menjalankan itu, misalnya datangnya telat gitu, kayak gitu. Itu Bapak angkat gitu masalahnya. Kalau bisa jangan 1 tapi 2 lah sekitar segitu. Gitu ya. Dan Bapak Ibu lebih tahu dari saya, jadi mungkin kita cuma bisa ngeliat, oh ini bisa diangkat, ya saya serahkan kepada Bapak Ibu mana yang terbaik diangkat. Gitu. Ada lagi? Ibu Dwi mau bertanya? Iya. Kalau untuk yang latar belakang itu pakainya sejarah yang madrasah saya gitu Pak, atau pripun? Kalau latar belakang ya Bapak Ibu ya, kita ngomongin tentang dari judul Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu Dwi ngomongin tentang strategi pemasaran, bukan ngomongin tentang sejarahnya, tapi ngomongin gini loh, sederhananya gini. Dalam sebuah lembaga bisnis, maka yang paling penting adalah bagaimana bisa menjual produknya. Produknya itu bisa dipasarkan. Caranya adalah dengan melakukan yang namanya promosi. Nah, di sekolah ini gitu ya, promosi yang dijalankan ini bla 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 gitu. Jadi kita ngomongin garis besarnya aja gitu loh. Mau ngomongin apa sih Bu? Gitu. Bapak ngomongin apa sih gitu. Misalnya Pak Wahyu mau ngomongin budaya organisasi. Bilang begini, dalam organisasi itu terdiri dari banyak orang dan untuk bisa menjalankan ini dengan baik maka perlu adanya acuan gitu. Perlu adanya budaya yang mengikat karyawannya sehingga karyawannya nggak ada yang melakukan pekerjaan sendiri seenaknya. Seperti itu, kayak gitu-gitu ya. Seperti misalnya Ibu Hana ngomongin tentang pelatihan, yang namanya karyawan yang bagus itu tuh adalah karyawan yang mengerti apa yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, pelatihan penting. Itu doang sebenarnya. Jadi latar belakang dari judul kita, kenapa sih kita ngambil judul itu gitu. Gitu kira-kira. Gitu Bu ya? Iya. Oke. Gimana, ada lagi yang mau ditanyakan? Tenang aja lah, yang penting kita terus jalan gitu ya, tenang aja lah. Yang penting selama Bapak Ibu memberanikan diri nanya ke saya di grup atau personal, insya Allah dijawab, dan itu penting banget gitu. Jangan punya masalah diam sendiri gitu. Nanti kalau punya masalah diam sendiri, saya nggak bantu-bantu. Kenapa? Karena orang saya nggak tahu. Tenang aja. Kalau Bapak Ibu bikin salah, kita perbaikin bareng-bareng. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Sudah cukup?